asuransi jiwa itu bukan berarti jiwanya yang diasuransikan. Banyakkan orang mengharamkan asuransi karena pemikirannya jiwa diasuransikan. Dan kalau memang seperti itu ya jelas haram, karena memang kalau jiwanya melayang mau diganti dengan jiwa yang mana lagi, tentunya itu mustahil. Tapi kalau mereka memahami bahwa asuransi jiwa yang dimaksud adalah mengasuransikan aset, mengasuransikan kekayaan, saya pikir banyak di antara mereka yang mengatakan haram pun akan luluh hatinya dan mengerti. Baik, kita lihat slide. Siapakah pembicara kita hari ini? Ada Pak Kiai Harsiman Silver Agency yang bergabung di April 2016 dan kemudian berproses naik ke posisi tim agensi, leader agensi bronze dan silver di Januari 2019. Langsung dari Kota Banyumas kita dengarkan sharing dari Pak Harsiman dengan latar belakang guru ngaji. Selamat siang Pak Kiai. Silakan Pak, dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya. Baik. Selamat siang Pak Harsiman. Selamat siang Bu Esther. Ya, bagaimana kabarnya di masa pandemi? Alhamdulillah luar biasa baik dan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Pak Harsiman, kita boleh dong ngobrol ya. Mungkin tadi Bapak dengarkan obrolan di awal ya, sebelum di sesi yang pertama tentang pentingnya asuransi. Nah, bagaimana pengalaman Pak Kiai ya tentang pandangannya tentang punya proteksi jiwa ya? Apalagi apakah sudah menyadari pentingnya proteksi ini ya sebelum bergabung di Tri Eye Networks? Bagaimana pandangan Bapak tentang asuransi, dan setelah bergabung di Tri Eye Networks ini apa pandangan Bapak tentang asuransi itu sendiri? Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Saya ini dari Kabupaten Banyumas. Saya sedang ngopi-ngopi dengan mitra-mitra saya. Ini ada 5 orang. Dan saya sengaja keluar desa karena di tempat saya itu sinyalnya nggak bagus untuk Zoom kayak gini. Kebetulan ini dekat basecamp saya. Terima kasih Bu Esther dan semuanya. Pengalaman saya di TS, sebetulnya saya sudah bergabung di asuransi lain. Dan saya mempelajari itu dan saya ada gabung selama 3 tahun dan saya agent juga. Tapi selama 3 tahun itu saya belum pernah ngajak siapapun untuk bergabung. Dengan alasan setelah saya baca secara detail, ternyata asuransi itu cuman menguntungkan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Itu yang punya duit banyak dan kalangan menengah atas. Itu pemikiran saya sebelum saya dikenalkan dengan asuransi CR ini. Maka setelah 3 tahun berjalan di asuransi yang lalu sebagai agen juga, saya dikenalkan Tri ini oleh teman saya dan saya memahami, ternyata saya pikir inilah yang saya cari, inilah yang saya butuhkan dalam hidup saya. Dan alhamdulillah 5 tahun persis lebih 1 hari saya bergabung di Tri ini dengan 15 polis. 5 diantaranya persis hari kemarin tuntas 5 tahun dan 9 polisnya masih dalam perjalanan. Gitu, Besta. Iya, dan setelah luar biasa ya Pak Kiai punya 15 polis ya. Iya. Dan setelah bergabung di Tri Eye tahun ini ya, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya kita punya asuransi? Yang jelas banyak orang teman-teman saya itu yang bilang
asuransi itu haram karena dianggap mendahului takdir Tuhan. Tapi saya pikir pandangan itu hanya salah memahami saja. Sebab asuransi jiwa itu bukan berarti jiwanya yang diasuransikan. Banyakkan orang mengharamkan asuransi karena pemikirannya jiwa diasuransikan. Dan kalau memang seperti itu ya jelas haram, karena memang kalau jiwanya melayang mau diganti dengan jiwa yang mana lagi, tentunya itu mustahil. Tapi kalau mereka memahami bahwa asuransi jiwa yang dimaksud adalah mengasuransikan aset, mengasuransikan kekayaan, saya pikir banyak di antara mereka yang mengatakan haram pun akan luluh hatinya dan mengerti. Dan saya termasuk orang yang sangat peduli dengan masa depan saya. Paling tidak dengan di Tria ini, kalau saya mati muda, saya meninggalkan duit. Dan kalau saya mati tua, saya punya duit, itu better. Ya, baik Pak. Jadi memang penting ya kita punya asuransi. Dari Pak Kiai, apakah ada pengalaman di timnya yang pernah klaim manfaat asuransi selama bergabung di Tri-Eye, Pak, yang mungkin bisa diceritakan? Oh ya, kalau itu memang cukup banyak Bu, karena selama 5 tahun saya bergabung itu kurang lebih hampir 3.000 mitra. Dan itu banyak sekali yang meninggal dunia, bahkan yang dekat hanya beda RT dengan saya. Ada yang hanya satu kecamatan, artinya mitra-mitra dekat, dan mereka mulai yang artinya nabungnya itu nggak aktif sampai yang nggak aktif. Bahkan salah satunya ada yang baru nabung berapa kali, dia kerja di Jakarta, tapi karena dia di PHK akhirnya pulang, akhirnya tidak menabung lagi. Lama dia nggak nabung dan dia sakit, dioperasi di rumah sakit Banyumas, akhirnya gagal operasi dan dia meninggal. Ini luar biasanya ketika ini terjadi, keluarganya nanya, anak saya kan ikut asuransi ya, iya, gimana? Katanya ada asuransinya 27 juta, iya. Tapi kan anak ibu kan lama nggak aktif. Ternyata saya cek di kantor, itu saldonya hanya sekitar di bawah 5.000 rupiah. Itu luar biasa diurusin dan tidak sampai 2 bulan itu cair 21 juta rupiah. Ini intinya belum pernah saya klaim asuransi jiwa karena meninggal dunia itu gagal, manakala persyaratan itu dipenuhi dan ternyata tidak jelimet dan tidak mumet, gitu aja Bu. Ya, baik ya. Jadi ini pengalaman yang sangat menguatkan dan membuat kita semakin yakin bahwa kita bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi ternyata ada nilai plusnya, ya, itu yang kita dapatkan di Tri-Eye Networks itu, yaitu proteksinya juga. Nah, bagaimana dengan sisi investasi Pak Kiai? Apakah sudah mulai terbiasa berinvestasi, menabung sebelum 5 tahun bergabung di Tri-Eye Networks ini? Itu tadi saya hanya ikut asuransi saja di salah satu perusahaan asuransi yang swasta besar juga sih. Tapi kalau menabung belum terbiasa. Tapi kalau asuransi sebelum di Tri-Eye saya 3 tahun aktif dengan premi 500.000. Cuma dorongannya beda Bu. Kalau di asuransi pertama yang mendorong saya ikut asuransi itu adalah karena saya sudah daftar haji dengan istri 2011 dan berangkatnya nanti 2023 insya Allah. Dan dengan premi 500.000 itu kontrak 10 tahun, berarti total pengeluaran saya itu 60 juta. Dan saya sudah sadari kalau sampai clear 10 tahun saya lancar, maka di tahun ke-10 saya paling bisa ngambil nilai antara 15 sampai 20 jutaan. Sisanya hangus kecuali saya sering sakit dan diopnam. Tapi tetap itu saya jalankan karena yang jadi motivasi saat itu adalah ketika saya nanti dipanggil untuk berhaji ke Baitullah di tahun 2023, saya sudah punya tabungan di asuransi yang bisa dicairkan untuk melunasi ongkos naik haji. Itu motivasinya. Tapi di Tri ternyata motivasinya bukan itu lagi. Bukan hanya sekedar bisa membayar lunas ONH saat saya dipanggil giliran berangkat ke Tanah Suci, tapi ternyata di Tri menyimpan berbagai macam manfaat dan saya pikir sesuai dengan bukan profesi atau ya kegiatan saya sehari-hari mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang
tidak hanya secara materialnya mereka cukup, tapi secara mentalnya juga mereka terdidik gitu Bu. Oke, luar biasa teman-teman, kita berikan aplaus dong buat Pak Kiai ya. Ini kita akan mendapatkan ya satu pemaparan bahwa kita perlu ya punya asuransi dan juga berinvestasi ya. Dan pengalaman ini tentunya juga akan membuat kita semakin yakin. Jangan lupa untuk menawarkan sebanyak-banyaknya. Siapapun ya teman-teman di Facebook, orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, ini adalah tanggung jawab kita karena kebanyakan belum ditawarkan asuransi. Nah ini juga akan menjadi sebuah PR bagi kita supaya kita semakin giat lagi ya, apalagi di masa pandemi ini. Nah baik, kita kembali ke Pak Frans dulu untuk ngobrol bareng. Halo Pak Frans. Ya, halo Bu Esther. Ya, Pak Frans, tadi kita sudah nyimak ya obrolan dan Pak Kiai bahwa memang punya asuransi itu penting sekali dan apalagi punya investasi dan semuanya ini ternyata kita dapatkan di 3i Networks dengan modal yang sangat signifikan, Pak Frans. Ya, betul Bu Esther. Ya, makanya seperti tadi di awal ya, kalau kita sebelum kenal 3i mungkin kita belum pernah punya asuransi jiwa karena pemahaman kita mungkin, atau memang karena belum pernah ditawarin gitu ya, atau mungkin kita nggak tahu nih instrumen investasi apa yang bisa kita pakai ya, jadinya kan kita nggak pernah masuk gitu loh kalau kita nggak pernah tahu ya, apalagi ditambah nggak ada yang ngasih tahu kita juga kalau penting loh punya bisnis di kala muda sambil kerja, mumpung masih muda, mumpung masih berpenghasilan, mumpung punya fasilitas, supaya bisa ekstra kerja keras punya bisnis. Salah satu bisnis yang bisa dijalanin yang praktis, yang modalnya kecil kan ya 3i Networks ya, sambilan kita berasuransi, berinvestasi, sambilan kita bisa ngebangun jaringannya. Saya rasa penawaran yang kalau kita ngerti manfaatnya banget ya, nggak bisa ditolak kayaknya Bu Esther. Gitu. Betul. Sebetulnya gini ya, mungkin Pak Frans, ini obrolan kita ini sekaligus memberikan amunisi ya buat agen-agen yang sedang menonton kali ini, mungkin bingung juga mau menawarkan 3i, oh ya nabung atau investasi. Tapi kita kadang-kadang ya jujur aja nih, kadang-kadang kita juga alergi untuk menawarkan asuransi, yang pentingnya asuransi itu kepada calon-calon nasabah atau calon mitra yang hendak kita akan ajak mereka. Karena gini Pak Frans, begitu kita prospek mereka dengan kata asuransi aja, mereka udah ada yang sampai udah antipati, menolak. Nah jadi mungkin ini juga yang akan memberikan pemahaman kepada teman-teman supaya kita paham dulu, lalu kita mulai memberikan pemahaman yang baik kepada calon nasabah ya. Jangan sampai kita cuma bilang asuransi ya, kalau cuma bilang asuransi kadang-kadang orang mikirnya juga ya, kita nggak pernah tahu ya, ada yang negatif terhadap asuransi, ada yang punya trauma, ada yang bahkan nggak tahu sama sekali asuransi itu untuk apa. Jadi mungkin buat kita sebagai agen ya, kita memberikan edukasi dan meyakinkan mereka bahwa pentingnya Pak Frans nih ya, kita punya asuransi dan juga berinvestasi. Jadi kesimpulannya Pak Frans, apa ya Pak Frans bisa simpulkan dari obrolan dan pengalaman yang sudah kita gali tadi dari Pak Arsiman? Ya, kesimpulannya kalau kita saat ini selama 5 tahun terakhir nggak pernah punya asuransi jiwa karena mungkin pengetahuan kita yang masih salah gitu ya, atau mungkin kita merasa benar deh gitu deh, kita nih merasa benar, tapi kita nggak punya asuransi jiwa nih, padahal banyak orang di luaran sana, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia pada punya asuransi jiwa dari berbagai kalangan status sosial loh, bukan cuma orang-orang kaya gitu ya. Dan kalau kita nggak pernah punya investasi dalam 5 tahun terakhir atau bahkan seumur hidup, mungkin karena pengetahuan kita terbatas, atau mungkin karena kita merasa kita yang paling benar gitu ya, tapi orang lain punya masalahnya gitu. Dan mungkin ini kesempatannya, kesimpulannya adalah
Ya, kita butuhnya bukan karena teori nih, tapi lebih dalam lagi mungkin ya teman-teman yang baru berkenalan dengan kita memang mungkin perlu diajak ngobrol dulu kali ya, supaya kita bisa berbagi gitu loh. Seperti tadi di awal, kalau teman-teman bilang butuh nggak sih 3i? Ya butuh sih. Ya, tapi ternyata mungkin ada orang-orang yang perlu diajak ngobrol mungkin ya, dan diajak ngobrol lebih lanjut, lebih dalam. Ya mungkin seperti itu Bu Esther. Oke, baik. Terima kasih Pak Fred. Dan kembali lagi ke Pak Harsiman. Halo Pak Harsiman. Ya. Oke, Pak Kiai. Jadi akhirnya kita kembali lagi ya. Bagaimana mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan ya buat teman-teman rekan-rekan semua. Pentingnya kita punya bisnis dan punya investasi dan juga punya asuransi. Oke, makasih Bu Esther dan makasih semua para top leader dan para pemirsa di siang hari ini. Saya hanya curhat apa yang saya rasakan. Jadi di dalam tri ini pertama-tama saya pilih 3i, padahal masih banyak di luar sana perusahaan asuransi yang tidak kalah besarnya. Tetapi saya menyatakan hanya 3i yang paling cocok buat saya, baik ditinjau dari segi siapa pemiliknya, sebesar apa perusahaannya, seperti apa sistemnya, dan apa saja manfaatnya. Dari 4 sisi ini, saya meyakini bahwa 3i ini yang paling cocok saya kerjakan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai salah satu katakan pembinaan di bidang keagamaan. Oleh karena itu, maka saya yakin dan mengajak, mari kita jangan resah atau gelisah dengan sistem 3i ini. Masalah naik turun bonus itu bukan salah, bukan satu-satunya tujuan. Naik turunnya posisi itu juga bukan satu tujuan. Tentang keberadaan mitra ataupun leader juga, itu bukan hanya satu faktor pendukung saja. Yang harus bikin kita semangat adalah bukan orangnya, tetapi pertama-tama adalah sistemnya. Sistem yang alhamdulillah yang sudah dikembangkan oleh Pak Kwanten dan semuanya, itu sangat membantu saya meyakini bahwa 3i adalah yang paling cocok di segala masa, baik masa normal ataupun masa pandemi. Oleh karena itu, ketika kita berpikir masalah di luaran sana, itu masih ada yang lebih mudah, lebih bagus. Saya pikir itu hanya sebuah ilusi saja dan sebuah pemikiran yang belum bisa dibuktikan. Mengenai masalah sistem 3i ini yang terbaik, apa alasannya? Ya karena 5 tahun yang lalu yang saya ajak itu dari berbagai macam kalangan. Tukang ojek banyak yang saya ajak, mereka menolak. Tapi sampai saat ini motor yang dia pakai masih itu-itu aja, belum ada perkembangan. Itu berarti ngojek juga bukan sesuatu yang mudah, ternyata susah juga. Ada yang kalingan pedagang juga sama. Ketika mereka ajak dulu, mereka tidak peduli dan cuek dengan ajakan saya. Karena dipandang 3i adalah sangat sulit. Tapi faktanya, 5 tahun berjalan, mereka juga masih dagangnya gitu-gitu aja. Bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Itu artinya, sesuatu yang mereka anggap sulit, yakni bisnis 3i, ternyata hasilnya lebih mudah. Karena dalam waktu yang lebih singkat dari mereka berjualan, ternyata hasilnya lebih gede. Sebaliknya, usaha mereka yang mereka rasakan lebih gampang dan lebih mudah, ternyata hasilnya tidak sebetul apa yang mereka perkirakan. Nyatanya sudah 5 tahun berjalan, mereka belum ada perkembangan yang signifikan. Terus dari sisi masalah syariahnya, saya sering ditanya tentang syariah, tapi kan di trade itu katanya investasinya itu kan nggak jelas katanya. Jadi nggak bisa dipastikan sekian tahun dapat sekian dan lain-lain. Maka saya jawab, itulah syariahnya. Salah satu bisnis yang termasuk syariah ada halal adalah hasilnya tidak jelas. Karena kalau yang syariah jelas itu hanya pada tenaga kerja. Contoh seperti saya sebagai PNS itu pasti hasilnya jelas per bulan sekian. Saya sebagai karyawan hasilnya jelas per bulan sekian. Tapi kalau di luar sana khususnya adalah yang ada transaksinya, itu hasilnya tidak jelas.
Dan ketidakjelasan itulah yang membuat suatu usaha disebut syariah. Sebagai contoh, orang tani itu hasilnya nggak jelas. Dia sawah 4 hektar, tidak bisa dipastikan nanti akan keluar berapa ton. Yang adanya prediksi atau kira-kira. Orang berjualan sama, hasilnya nggak jelas. Paling-paling perkiraan per harinya sekian. Sedangkan realnya itu belum bisa dipastikan. Di sini juga sama. Investasi sekian tahun berapa uang saya yang nggak jelas. Yang ada adalah interval antara sekian sampai sekian. Tetapi realnya akan datang pada saat bersamaan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang bilang bahwa wah Tri ini haram karena hasilnya nggak jelas, sekian tahun berikan, itu adalah karena pengertian justru ketidakjelasan inilah yang menyebabkan ini menjadikan syariah. Sedangkan yang jelas-jelas kayak gitu yang membuat syariah. Misalkan saya sekarang investasi 1 juta, bulan depan untungnya 200, begitu seterusnya. Itu yang tidak syariah. Itu yang dari segi masalah kesyariahannya. Jadi dari segi keuntungannya juga sama. Ini yang saya rasakan tidak hanya memberikan keuntungan kepada keluarga, tetapi kepada banyak orang. Cobalah kalau 5 tahun yang lalu saya tolak ajakan Mas Edi atau teman saya. Maka sampai saat ini pun saya masih belum seperti ini, belum bisa kenal dengan orang banyak. Tidak terbayangkan dalam benak saya bisa punya penghasilan di atas 10 juta dan lain-lainnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tri, luar biasa. Anak-anakku dipasang persis di bawahku di tiap grup saya. Tetapi bonus anak-anakku antara berkisar di bawah 200.000. Sedangkan mitra-mitra saya jauh di bawah anak saya, itu ada yang berpenghasilan di atas 5 juta rupiah per bulan. Ini artinya, kalau saya sesuaikan dengan masalah, bagaimana kita memberi manfaat kepada setiap orang, maka ini sangat cocok dijadikan sebuah media untuk mengejar cita-cita bersama, yakni menjadi manusia terbaik yang ciri-cirinya adalah manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada sesama. Itu mungkin diantaranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ya teman-teman, ini closing statement yang dahsyat banget. Kita beri aplaus dong ya. Terima kasih Pak Kiai ya untuk pemaparannya, dan teman-teman boleh ya di screenshot Zoom-nya yang lagi di Zoom atau YouTube, boleh di screenshot, lalu bisa bikin caption-nya, posting di status WA maupun di status Facebook. Ini bisnis yang cocok buat kamu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu senjata pamungkas membuat calon mitra kita untuk mereka kepo di medsos ya. Jadi silakan di caption dan langsung live ya, langsung di posting ke Facebook. Ini bisnis yang cocok buat kamu. Nah, dan ini demikianlah teman-teman, semoga semakin yakin dan tidak berpindah ke lain hati. 3i Networks ini adalah bisnis yang cocok buat saya, buat teman-teman semua, dan buat masyarakat di luar sana di masa normal maupun tidak normal. Semuanya bisa menjalankan bisnis ini di rumah saja ya. Dan demikianlah sharing yang luar biasa siang ini. Terima kasih Pak Fans dan juga Pak Kiai Hasiman yang sudah berbagi sharing suksesnya, dan untuk semua teman-teman yang meluangkan waktu selama 1 jam ini untuk belajar, percayalah apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali percuma.